Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'takifun wa ya ayyatuhal mu'takifat, hafizakumullah. Tema kultum yang diamanahkan kepada saya adalah zakat, infak, dan sedekah memberantas kemiskinan. Zakat memiliki hubungan yang erat dengan ibadah sholat kita. Di dalam Al-Quran, perintah untuk melaksanakan sholat seringkali berbarengan dengan perintah menunaikan zakat. Karenanya, seorang muslim yang sudah sukses melaksanakan sholatnya, hendaknya ia juga harus mensukseskan menunaikan zakatnya. Atas dasar inilah, ketika ada orang yang tidak menunaikan zakat, maka ia telah melakukan satu kemaksiatan yang besar. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, salah satu disorientasi yang dialami oleh sebagian kaum muslimin adalah mereka tidak mau menunaikan zakatnya, menganggap bahwa zakat hanya diperintahkan pada saat Nabi masih hidup saja. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi kewajiban zakat. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersikeras untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Terjadi perbedaan pandangan pada saat itu, yang kemudian pendapat yang unggul adalah bahwa orang yang tidak mau menunaikan zakat sama dengan orang yang tidak mau menunaikan sholatnya, sehingga kemudian kaum muslimin berkumpul untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Di dalam Al-Quran ada ancaman yang begitu mengerikan ketika ada orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emasnya dan peraknya lalu tidak mau mengeluarkannya, tidak mau menunaikan kewajiban hartanya, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bagaimana azabnya? Ayat selanjutnya Allah mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu orang-orang akan dipanggang di atas api neraka jahannam. Bagaimana teknis pemanggangannya? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Mereka dipanggang bagian depannya, wajahnya, perutnya, wa junubuhum, bagian samping kanan kirinya, wa zuhuruhum, dan punggungnya, sehingga nggak ada celah untuk tidak dipanggang. Sebuah gambaran azab yang begitu mengerikan diberikan kepada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Kita bisa jadi mengatakan, harta saya untuk apa diberikan kepada orang lain? Pemahaman ini tentu tidak benar, karena sesungguhnya hakikat dari kepemilikan harta yang ada pada diri kita adalah pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan harta itu kepada kita semuanya. Kalau Allah tidak memberikan harta kepada kita, maka kita tidak akan memiliki harta. Maka di dalam harta ini,
wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa di dalam harta-harta kaum muslimin ada hak orang-orang yang meminta-minta dan orang yang fakir. Inilah landasan mengapa kita harus menunaikan zakat kita yang menjadi kewajiban kita. Ramadan adalah bulan di mana kita memiliki hubungan yang erat dengan kedermawanan dan keinginan kita untuk melepaskan harta kita. Ketika kita berpuasa, maka puasa mengajak kita untuk rela memberikan harta kita kepada orang lain. Karena ibadah puasa kita merasakan lapar dan dahaga, maka timbul rasa empati kepada orang lain. Yang bisa menggantikan ibadah puasa kita adalah juga memberikan fidyah kepada orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa, setelah kita berpuasa maka kita memberikan buka kepada orang lain. Semua itu mengajak kepada kita agar kita peduli kepada orang lain. Baik kepedulian itu berupa menunaikan zakat yang wajib atau menunaikan sedekah yang sunnah. Demikian pula ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran juga mengajak kita untuk semakin dermawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kapan bertambah dermawannya? Nabi akan bertambah dermawannya, lebih peduli kepada yang lain adalah saat beliau tadarusan dengan malaikat Jibril. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwada min dzalika hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an aw kama qala. Bahwa Nabi itu orang yang paling dermawan dan akan bertambah kedermawanannya ketika beliau bersama dengan Jibril untuk tadarus Al-Quran. Jadi ternyata ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan semuanya mengantarkan kita agar kita peduli kepada sesama. Baik kepedulian kita itu kita wujudkan dengan menunaikan zakat wajib kita atau menunaikan sedekah sunnah kita. Karena itu konsep ini kemudian memberikan pemahaman besar kepada kita bahwa Islam memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama, tidak membiarkan orang bahagia dan gembira sendiri, tapi juga harus ditularkan kebahagiaannya kepada orang lain. Karena itu di akhir kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, maka kita harus menunaikan satu kewajiban yang ada kaitannya dengan harta, yaitu membayarkan zakat fitrah, yang tujuannya adalah untuk memberikan kegembiraan pada hari itu kepada fakir miskin, sehingga kesempurnaan puasa kita sangat ditentukan sejauh mana kita menunaikan zakat fitrah. Nah, konsep inilah yang kemudian harus menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya di dalam harta kita ada hak yang harus kita tunaikan kepada orang lain, yang kalau kita tidak tunaikan maka akan berakibat fatal bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Menurut data di Indonesia ini, dari jumlah kaum muslimin 200 juta, yang menunaikan zakat ada 4 juta, kurang lebih 2% dari jumlah kaum muslimin. Dan potensi zakat yang harusnya bisa dioptimalkan ada 370 triliun. 370 triliun, hampir sama dengan anggaran makan siang setahun. Artinya kalau semua menunaikan zakatnya dengan baik, maka kita telah memenuhi 1/3 dari kebutuhan umat. Kalau makan siang kan orang kaya juga makan, tapi kalau ini tidak, sudah ada asnafnya, sudah ada orang-orang tertentu yang boleh menikmati uang zakat. Orang kaya tidak boleh dikasih zakat, hanya orang yang membutuhkan,
orang fakir miskin, mu'allaf yang berhutang, dan yang lain sebagainya yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Potensi ini belum teroptimalkan dengan baik. Keterbatasan amil zakat yang ada menyebabkan potensi itu tidak tergali dengan baik. Maka kita sebagai jamaah masjid, barangkali kita bisa mengusulkan agar masjid-masjid yang sudah terverifikasi, yang sudah tersertifikasi, diperbolehkan untuk menggali zakat dari jamaahnya, dari jamaah kepada jamaah. Jarang sekali kita memiliki masjid yang memiliki potensi untuk mengelola zakat dengan baik untuk kesejahteraan jamaahnya. Ketimpangan sosial selalu ada di semua tempat-tempat ibadah. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, diberikan sertifikasi, bukan kita yang mengajukan kepada pemerintah, tapi pemerintah datang kepada kita untuk menverifikasi apakah masjid kita berhak untuk bisa mengelola zakat ataukah tidak, dari jamaah kemudian kepada jamaah yang lainnya. Masjid belum ada yang memiliki data mana jamaah yang muzaki dan jamaah yang mustahik, sehingga kita masih berawang-awang siapa saja orang-orang yang harusnya zakat. Biasanya kalau mustahik sudah ada datanya, tapi kalau muzaki tidak ada datanya. Kalau itu terdata dengan baik, maka saya yakin bahwa masjid akan menjadi makmur. Orang-orang yang jarang ke masjid, yang rata-rata mereka adalah orang fakir miskin, yang tidak mau ke masjid, orang yang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang disibukkan dengan mencari nafkahnya, mereka tidak bisa ke masjid karena mereka tidak menunaikan, tidak bisa mendapatkan kesejahteraan di masjid. Maka ini menjadi salah satu daya tarik. Kalau kemudian radius 100 meter, 200 meter dari masjid, kemudian kita bisa mendata siapa orang-orang yang menjadi mustahik, maka kemudian kita bisa selalu memberikan hak mereka dengan baik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita bersihkan harta kita. Karena sesungguhnya zakat tidaklah diwajibkan kecuali ingin menjadikan diri kita dan harta kita menjadi bersih. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta mereka, sebagian harta mereka untuk ditunaikan zakatnya, yang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kalian, hati kalian, agar tidak menjadi hati yang cinta pada dunia, hati yang sangat mencintai dunia secara berlebihan, agar hati kita bersih dari sifat pelit, sifat tidak suka sama orang, sifat tidak peduli sama orang, dan membersihkan harta-harta kita yang kita akui bahwa kadang-kadang dalam mencari nafkah ada saja, kalaupun tidak haram, ada yang syubhat-syubhat, ada yang tidak jelas, yang kadang-kala tidak tahu ini arahnya dari mana, halal ataukah haram, benar ataukah tidak. Itu harus kita bersihkan. Maka kalau kemudian kita memandang akhir-akhir ini bagaimana masyarakat kita begitu mudah untuk memakan harta yang haram, tidak lagi peduli harta yang dimakan ini halal atau haram, yang penting mereka bisa makan. Sehingga ketika kemudian kita memberikan nasihat kepada mereka, jangan terima uang suap, jangan terima money politik, jangan terima amplop dan lain sebagainya, sulit sekali kita untuk bisa menyampaikan pesan ini kepada mereka. Akhirnya mereka dengan sukarela menerima uang yang pada hakikatnya dikategorikan sebagai riswah, dan itu adalah uang yang tidak diperbolehkan untuk kita pergunakan karena hukumnya adalah haram, disebabkan karena mereka memiliki kecintaan yang besar terhadap dunia dan kemudian mereka tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kita khawatir kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, kenapa kau biarkan saudara-saudaramu dalam keadaan lapar?
Bukankah orang yang beriman adalah orang yang ketika ia tidur dalam keadaan kenyang, maka tidak boleh ada tetangganya yang dalam keadaan lapar. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian kalau kalian ada yang tidur dalam keadaan kenyang sementara ada tetangga kalian yang dalam keadaan lapar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada kepada kita untuk mau menunaikan kewajiban kita berupa menunaikan zakat kita, dan tidak hanya itu, kita juga dianjurkan dan dimotivasi untuk mengeluarkan sebagian harta kita berupa sedekah yang hukumnya adalah sunnah dan tidak ada batasannya. Sehingga mudah-mudahan dengan kepedulian itu kita mampu meringankan sebagian dari kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita, sehingga mereka tidak menjadi orang yang dekat dengan kekufuran, karena kekufuran sangat dekat dengan kefakiran. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.